welcome back to Baked by Chloe. Hari ini aku mau buat nastar yang super enak dan lumer di mulut. Ikutin terus ya videonya dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel aku. Thank you. Ini adalah bahan-bahan yang akan digunakan. Untuk resep lengkapnya cek description box ya. Langkah pertama, masukkan butter ke dalam wadah. Di sini aku pakai unsalted butter. Terserah kalau mau pakai salted juga nggak apa-apa. Lalu masukkan margarin. Untuk di sini kalian bisa pakai full butter atau margarinnya, it's all up to you. Selanjutnya, masukkan 2 kuning telur ke dalam adonan. Saya tidak menggunakan putih telurnya agar adonan menjadi lebih lembut dan enak. Dan terakhir masukkan gula halus. Di sini gula halusnya sudah diayak dulu ya, biar nggak menggerindil ketika dicampur. Aduk butter, margarin, telur, dan gulanya menggunakan whisk hingga butternya lembut kira-kira selama 3 menit. Oh ya, untuk di sini pengadukannya jangan terlalu lama ya, karena nanti bisa menyebabkan nastarnya luber ketika dipanggang. Jadi cukup kira-kira butternya agak pucat aja, gak usah sampai mengembang. Untuk kepucatannya kira-kira seperti yang ada di video ya. Di sini aku menggunakan tepung terigu protein rendah. Contohnya tuh seperti kunci biru. Lalu kita campurkan dengan maizena, susu bubuk, dan juga garam. Nanti kita aduk semuanya hingga bahan keringnya rata dan diayak terlebih dahulu sebelum dicampurkan ke dalam adonan butter. Masukkan bahan keringnya sedikit demi sedikit, lalu aduk hingga tepungnya homogen dengan butternya. Maksudnya homogen di sini adalah tepung terigunya sudah tidak terlihat lagi ada di wadah dan tercampur rata dengan butternya. Ini tipsnya teman-teman, agar adonan kulitnya lumer dan lembut di mulut. Jangan overmix atau terlalu lama mengaduk, karena kalau overmix bisa menyebabkan kulit adonannya menjadi keras dan tidak lembut di mulut. Lakukan secara bertahap hingga bahan keringnya habis. Di sini saya melakukan 4 kali tahapan untuk memasukkan bahan kering dan cukup diaduk hingga homogen, jangan overmix. Jika sudah homogen seperti ini, adonan siap untuk dicetak ya. Di sini saya sudah bulatkan adonan kulit dan selai nanasnya terlebih dahulu. Perhatikan tekstur dari adonan kulitnya. Teksturnya tuh seperti plastisin, lembut dan mudah dibentuk. Kalau seperti itu berarti adonannya sudah benar ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita bisa mulai mencetak nastarnya. Caranya sangat mudah. Pertama kita pipihkan adonan, lalu ambil bola selai nanasnya, lalu bulatkan adonan
hingga berbentuk bola yang halus seperti ini, dan pastikan selai nanasnya itu tertutup sempurna dengan adonan kulitnya. Lakukan hingga adonannya habis. Oh ya teman-teman, jangan takut ketika sedang mencetak nastarnya, karena apabila tekstur adonannya sudah tepat seperti plastisin, maka adonan tidak akan mudah kering ketika dicetak. Susun di atas loyang yang sudah dioles tipis margarin, lalu panaskan oven selama 15 menit sebelum memanggang. Setelah dipanggang selama 25 menit, keluarkan nastar yang setengah matang. Setelah itu nastar baru bisa dioles menggunakan bahan olesan. Di sini saya menggunakan 2 kuning telur omega ditambah 1 sendok makan minyak goreng dan 1 sendok teh susu kental manis yang putih. Pengolesan tidak dilakukan di awal agar nastar tidak krek atau pecah saat dipanggang, sehingga tampilan nastar akan lebih cantik. Nastar dioles secara merata, jangan terlalu tebal atau terlalu tipis, dan apabila teman-teman mau mengolesnya 2 kali juga tidak apa-apa. Tapi kalau saya di sini hanya 1 kali ya, karena menurut saya nastarnya sudah cukup cantik dan kuning. Lalu siapkan oven dengan api atas saja untuk dipanggang adonan atasnya. Nah, ini dia teman-teman, setelah nastarnya dipanggang kembali dan sudah matang, hasilnya cantik banget kan? Ini aku mau kasih tips ke kalian agar nastarnya ini tidak lumer dan nggak krek ketika dipanggang. Yang pertama, jangan over mix ketika dalam mengaduk mentega dan pencampuran bahan kering. Lalu pastikan suhu ovennya tidak terlalu panas, yaitu 150 derajat. Ini hasilnya sangat lembut dan juga enak. Kalian wajib coba ya. Sekian video dari aku hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Makasih.